Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Cakra Prapasta, NPM 10070311106 dengan judul skripsi saya analisis pengaruh perubahan pola penggunaan lahan terhadap bencana banjir di Kecamatan Gede Bage dengan pembimbing Ibu Insinyur Leli Sidatul Afriyah, STMSI dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk latar belakangnya, kejadian bencana alam banjir sudah terjadi dalam waktu yang lama di Kota Bandung, salah satunya berada di Kecamatan Gede Bage. Kecamatan Gede Bage dijadikan pusat pengembangan teknologi Kota Bandung sesuai arahan RPJM di Kota Bandung, dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gede Bage menyebabkan terjadi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Gede Bage. Untuk rumusan masalahnya, perubahan pola penggunaan lahan apa yang paling berpengaruh terhadap banjir di Kecamatan Gede Bage, dan tujuannya mengidentifikasi pola penggunaan lahan apa yang paling berpengaruh terhadap banjir di Kecamatan Gede Bage. Untuk manfaatnya, pertama menambah wawasan dan keilmuan mengenai jurusan perencanaan wilayah dan kota. Yang kedua, bahan masukan bagi pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir, dan yang ketiga sebagai sumber data dan informasi. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama ruang lingkup materi, yang pertama yaitu melakukan identifikasi pola penggunaan lahan di Kecamatan Gede Bage berdasarkan citra satelit. Yang kedua, melakukan perhitungan luasan tiap penggunaan lahan. Yang ketiga, melakukan analisis regresi linier. Dan yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil analisis regresi linier. Untuk ruang lingkup wilayahnya, Kecamatan Gede Bage memiliki luasan sebesar 955 hektar, terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Ranca Bolang, Ranca Numpang, Cisarantan Kidul, dan Ciminjrang. Tinjauan kebijakan yang digunakan, yang pertama ada Perda Kota Bandung nomor 18 tahun 2011 tentang RT RW Kota Bandung 2011 sampai 2031. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Bandung tahun 2015 sampai 2035. Untuk penelitian terdahulunya, penelitian ini memiliki persamaan dengan jurnal perubahan penggunaan lahan terhadap banjir di kawasan daerah aliran Sungai Maros karena menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis overlay dan analisis regresi linear sederhana. Untuk metode yang digunakan, metode analisisnya adalah analisis overlay dan analisis pengendalian jauh, dan analisis regresi linear berganda. Dan berikut adalah tabel perubahan luasan penggunaan lahan Kecamatan Gede Bage dari 2018 sampai 2022. Dan ini adalah peta perubahan penggunaan lahan Kecamatan Gede Bage dari 2018 sampai 2022. Dan untuk alokasi penggunaan lahan menurut RDTR SUK Gede Bage 2016 sampai 2035, untuk pemukiman yang sesuai hanya ada dua, yaitu perumahan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan tinggi. Dan yang kedua, perdagangan jasa yang sesuai ada dua, yaitu perdagangan dan jasa linier dan pusat perdagangan dan jasa. Dan untuk pertanian tidak ada yang sesuai menurut alokasi penggunaan lahan menurut RDTR SUK Gede Bage. Hasil analisis overlay menunjukkan bahwa banyak pengguna lahan yang tidak sesuai dan belum terwujud dengan peta pola ruang RTRS Gede Bage 2015 sampai 2035 akibat dari adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan existing dengan RDTR dan belum terwujudnya pola ruang RDTR adalah akan menimbulkan dampak positif dan negatif pada kawasan Kecamatan Gede Bage. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu terciptanya lapangan kerja baru, dan yang kedua adalah terciptanya tempat tinggal baru. Dan untuk dampak negatif, yang pertama menyebabkan bencana alam, yang kedua menyebabkan kerusakan lingkungan, dan yang ketiga adalah menurun atau hilang hasil produksi pertanian di Kecamatan Gede Bage. Dan untuk hasil analisis regresi linier, untuk dilihat dari tabel ANOVA, karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,017, dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak nol, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa variabel pertanian menjadi pemukiman dan pertanian menjadi perdagangan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap luas banjir. Dan dilihat dari tabel koefisiennya, berdasarkan analisis dilihat nilai konstanta atau nilai A sebesar 2,967, dan untuk pertanian menjadi pemukiman nilai B-nya sebesar 0,087, dan nilai B pertanian menjadi perdagangan jasa sebesar 0,063, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut. Nah, yang pertama nilai konstanta luas banjir atau Y sebesar 2,967 yang menyatakan jika variabel X1 dan X2 sama dengan 0, yaitu pertanian menjadi pemukiman dan pertanian menjadi perdagangan jasa, maka luas banjir adalah sebesar 2,967. Dan koefisien X1 sebesar 0,087 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 sebesar 1%, maka luas banjir naik sebesar 0,087 atau 8%, berlaku juga sebaliknya. Dan koefisien X2 sebesar 0,063 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 sebesar 1%, maka luas banjir naik sebesar 0,063 atau 6%, berlaku juga sebaliknya. Nah, hasil interpretasi di atas menunjukkan bahwa perubahan pertanian menjadi pemukiman dan perubahan pertanian menjadi perdagangan jasa memiliki pengaruh terhadap luas banjir di Kecamatan Gede Bage. Nah, kesimpulannya adalah perubahan lahan pertanian menjadi pemukiman menjadi perubahan pola penggunaan lahan yang paling berpengaruh terhadap luas banjir yang terjadi di Kecamatan Gede Bage dengan besaran 0,087 atau 8,7%.
Dan untuk rekomendasinya adalah melakukan penilaian pemanfaatan ruang dengan cara menegakkan peraturan di Perwalkot dan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan das Citarum 2019 sampai 2025 dari BPWS Citarum. Untuk keterbatasan studinya adalah observasi dilakukan ketika hujan kecil, sehingga tidak dapat melihat secara langsung banjir yang terjadi di Kecamatan Gedebage. Untuk studi lanjutannya adalah apabila akan memperdalam penelitian ini adalah melakukan observasi ketika terjadi banjir di Kecamatan Gedebage. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.